Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketika bulan Ramadan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan yang sangat mulia, maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita dengan ibadah yang mana ini ibadah adalah induk segala kebaikan, yaitu berpuasa. Sebagaimana disebutkan oleh ulama, bahkan disebutkan di dalam athar bahwa as-shaum ummul fadail. Puasa adalah induk segala macam fadilah, induk segala macam kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengisi bulan yang sangat mulia ini dengan ibadah juga yang sangat mulia, yaitu berpuasa. Perlu kita pahami hadirin dan mustami'in al-kiram, bahwa berpuasa baik itu di bulan Ramadan ataupun bulan lainnya, sesungguhnya ibadah puasa ini memiliki sesuatu hal yang luar biasa yang tidak dimiliki dengan ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, yang mana beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, Allah menyatakan kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibih. Allah menyatakan semua amal ibadah, salatkah itu, zakatkah itu, hajikah itu, atau ibadah apapun, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu, maka itu akan diberikan terserah kepada orang yang melakukan ibadah tersebut, itu untuknya. Tapi puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, puasa itu khusus untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan memberikan ganjaran khusus buat mereka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa ibadah puasa memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh ibadah lainnya. Sehingga setiap amal ibadah itu ibaratnya pahala sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah hasanah, kemudian dilipat gandakan menjadi 70 hasanat, kemudian dilipat gandakan menjadi 700 hasanat. Tapi kalau puasa, fa innahu li wa ana adzibih, sedangkan ibadah puasa itu untukku, kata Allah. Dia tinggalkan makan untukku, dia tinggalkan minum untukku, dia tahan melampiaskan hawa nafsunya untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka saya yang maha dermawan, yaitu Allah, akan menganugerahkan dan memberikan ganjaran berapapun yang saya inginkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal ahbab, anugerah yang diberikan Allah yang tidak dibatasi tentunya bakal jauh lebih banyak dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Dan juga disebutkan di dalam riwayat hadis yang lainnya bahwasanya nanti di hari kiamat ada pintu surga yang bernama Ar-Rayyan, yang mana nanti ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, di masa-masa penantian saat itu akan terdengar seruan dari Allah, liyagumun shaimun, ayo yang berpuasa, yang melazimkan puasa, bangunlah kalian. Baik menjalankan puasa Ramadan tidak pernah ditinggalkan, diikutkan juga dengan puasa-puasa sunnah dia lazimkan. Maka nanti di akhirat kelak mereka akan mendengar seruan dari Allah, bangunlah hai orang-orang yang melazimkan puasa. Maka bangunlah mereka. Dari setiap masa, setiap abad, hadirin, dari mulai diutusnya Nabi Muhammad hingga yaumil qiyamah, orang-orang yang melazimkan puasa di setiap masa tersebut dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka sudah berkumpul, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk membukakan pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Maka Allah perintahkan semua orang-orang yang melazimkan puasa tersebut yang telah dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan. Setelah mereka masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan, maka pintu surga Ar-Rayyan pun ditutup, dikunci rapat oleh Allah. Tidak satu pun manusia yang diizinkan masuk melalui pintu tersebut. Khusus hanya untuk orang yang melazimkan puasa. Dan terlebih lagi hadirin dan mustami'in dan musyahidin al-kiram, bahwasanya di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menjamu ketika orang masuk ke dalam surga. Allah nyatakan kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan dimakan, silakan diminum, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bayaran, ganjaran atas apa yang dahulu kalian lakukan di dalam dunia, itu menjalankan ibadah. Maka dinyatakan oleh ulama, orang yang melazimkan puasa, mereka adalah orang-orang yang pertama kali mendapatkan jamuan Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dinyatakan di dalam
riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ardahuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, asyam wal Qur'an yashfa'an yaumal qiyamah. Ibadah puasa dan membaca Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada orang yang menjalankan ibadah tersebut semasa hidup di dalam dunia. Puasa akan berkata kepada Allah, Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wasyarab wasyahwat fasyafi'ni fi. Itu puasa ketika melihat orang yang melazimkan puasa di bulan Ramadan atau melazimkan puasa-puasa sunnah, ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, maka puasa atau ibadah puasa tersebut pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, saya cegah dia makan, saya cegah dia minum, saya cegah dia melampiaskan hawa nafsunya di siang hari di bulan Ramadan, maka izinkan saya sebagai balasannya untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Maka diizinkan oleh Allah hingga orang tersebut mendapatkan syafaat dengan ibadah puasa Ramadan. Dan yang kedua, orang yang membaca Al-Quran, yang tidak pernah putus membaca Al-Quran, khususnya di waktu tahajud, di waktu malam, dia ambil Quran, dia baca Al-Quran, maka Al-Quran pun berkata kepada Allah, ya Rabb, mana'tuhun naum bil-lail fasyafi'ni fihi fayashfa'ana fihi. Dan Al-Quran pun mengatakan, ya Rabb, saya cegah dia untuk tidur di malam hari. Saya buat dia membaca Al-Quran, membaca kalamullah, memahami daripada Al-Quran. Maka ya Allah, izinkan saya untuk memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran tersebut. Maka diizinkan oleh Allah. Maka kedua amalan tadi, puasa dan Al-Quran, memberikan syafaat kepada orang yang menjalankan ibadah tersebut di dalam dunia. Insya Allah puasa Ramadan kita saat ini dan bacaan Al-Quran yang kita lantunkan di bulan Ramadan ini kelak di akhirat akan memberikan syafaat buat kita sehingga kita terselamatkan dari azab api neraka Allah dan masuk ke dalam surga Allah.